Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama gue Johannes Irawan, salah satu anggota HMA dari Divisi Digital Fundraising. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mau bahas tentang jenis-jenis pajak di Indonesia. Pasti teman-teman semua udah pada pernah dengar dong, apa itu pajak. Nah, jadi pengertian pajak adalah sumber penghasilan terbesar dari setiap negara. Segala jenis-jenis pajak adalah bentuk kontribusi rakyat untuk menanggulangi kemakmuran bersama. Nah, teman-teman, ternyata pajak itu adalah sumber penghasilan terbesar loh dari sebuah negara. Nah, lalu dana pajak itu difungsikan untuk pengadaan sebuah layanan, sarana prasarana, dan fasilitas negara untuk menunjang kebutuhan warganya. Nah, pajak itu ditanggungan pada setiap wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, bisnis, organisasi, perusahaan, dengan diatur dalam undang-undang pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap wajib pajak. Wah, teman-teman, dapat digarisbawahi ya, bahwa pajak itu sifatnya wajib buat setiap warga negaranya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pajak, lalu apa sih manfaat pajak buat rakyat? Sebenarnya banyak banget manfaat pajak buat rakyat, tapi diantaranya ya teman-teman ada 4. Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Nah, manfaat pajak yang pertama adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan segala jenis infrastruktur yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lainnya, teman-teman. Dan untuk membangun infrastruktur dengan dana pajak yang dibayarkan seperti contoh pembangunan jembatan, tol, rumah ibadah, dan masih banyak lagi. Nah, infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai itu sangat penting buat sebuah negara loh, teman-teman. Karena sebuah negara akan dilihat dari infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya bagus, tertata rapi, masyarakatnya pun akan menjadi nyaman ya teman-teman. Lalu yang kedua, fasilitas pendidikan. Manfaat pajak yang kedua adalah untuk membantu banyaknya program-program pendidikan seperti pengadaan buku gratis, beasiswa bidik misi, dan bantuan operasional atau biasanya disebut di sekolah-sekolah tuh bantuan dana bos ya teman-teman. Terus kartu Indonesia Pintar, KIP, dan berbagai kebutuhan sekolah untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Nah, program-program pendidikan yang ada ini mempermudah teman-teman untuk bersekolah, berkuliah. Nah, terus teman-teman, sebuah negara itu akan maju dengan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas dilahirkan dari pendidikan yang berkualitas ya teman-teman. Nah, jadi fasilitas pendidikan ini sangat penting. Lalu ketiga, fasilitas dan program kesehatan. Manfaat pajak yang ketiga adalah untuk membantu banyaknya kebutuhan kesehatan seperti bantuan kesehatan di puskesmas, imunisasi, dan program posyandu. Segala jenis fasilitas dan program kesehatan diambil dari dana pajak, teman-teman. Wah, kalau fasilitas dan program kesehatannya baik, masyarakat pun juga akan semakin terjamin ya teman-teman dengan fasilitas dan program kesehatan yang ada. Lalu yang keempat, menstabilkan perekonomian negara. Nah, manfaat pajak yang keempat itu adalah menjadi sarana dan upaya untuk menstabilkan perekonomian negara. Dengan perekonomian negara yang stabil, upaya menstabilkan perekonomian negara akan lebih terjamin. Wah teman-teman, dengan kita membayar pajak, dapat menstabilkan perekonomian negara teman-teman. Nah, itu diantaranya 4 manfaat pajak buat rakyat ya teman-teman. Nah, lalu jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia tuh ada apa aja sih? Nah, ada 6 teman-teman. Yang pertama itu pajak penghasilan, PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai, PPN. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah, PPNBM. BM. Yang keempat, bea materai, BM. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan, PBB. Yang keenam, pajak daerah. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Dari yang pertama dulu, PPH. Nah, jenis pajak pertama harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak dengan kriteria khusus dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak
atau PTKP. Setiap penghasilan wajib pajak, mulai dari gaji, keuntungan usaha, dan masih banyak lagi, PTKP sendiri telah diatur pada PMK nomor 101 atau PMK nomor 10 tahun 2016. Nah, untuk wajib pajak pribadi belum kawin akan dikenal pada seseorang yang memiliki penghasilan 54 juta rupiah per tahunnya. Untuk wajib pajak pribadi sudah kawin akan dikenai pada seseorang yang memiliki penghasilan 58,5 juta rupiah per tahunnya. Sementara itu, untuk pelaporan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan mudah melalui layanan e-filing. Pajak yang dibebankan kepada penghasilan yang dimaksud di sini tuh mencakup penghasilan perorangan, instansi, dan juga badan usaha. Pajak ini memiliki beberapa jenis, namun ada 3 jenis PPh berikut ini adalah yang paling sering ditemui. Yang pertama itu PPh 15, penghasilan pelayaran, asuransi asing, maskapai, serta perusahaan yang terkait dengan infrastruktur negara. Yang kedua PPh 21, penghasilan pribadi berupa gaji, upah, hadiah, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Yang ketiga PPh 22, penghasilan dari perdagangan barang. Nah, lalu yang kedua PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan atas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Walaupun pada dasarnya pelaku usaha adalah penyetor pajak, namun kebanyakan pajak akan ditangguhkan pada pembeli. PPN ini biasanya berkisar 10% dari harga produk yang dijual. Maka dari itu, jika diperhatikan pajak ini sering kita jumpai saat membeli produk. Meskipun PPN dikenakan atas perdagangan barang, hal itu tidak berlaku pada objek restoran. Restoran memiliki pajak restoran tersendiri di luar dari objek pajak PPN. Nah iya teman-teman, PPN ini juga sering kita jumpai loh di ketika kita sedang makan di restoran ataupun kita sedang beli barang. Nah, contoh-contoh barang yang kena PPN apa aja sih? Nah, yang pertama ada baju, tas, sepatu, sabun, HP, dan alat kosmetik, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, yang ketiga, PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, PPNBM ini merupakan pajak dari penjualan barang mewah dengan banyak kriteria. Berikut beberapa kriteria barang mewah yang diwajibkan membayar PPNB. Yang pertama, barang mewah yang bukan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang mewah untuk kebutuhan eksistensi atau menunjukkan status. Yang keempat, barang mewah yang beresiko merusak kesehatan, mengganggu ketertiban, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang kelima, kendaraan mewah. Yang keenam, hunian atau properti. Nah, berikut contoh-contoh barang-barang mewahnya teman-teman, kayak motor, rumah mewah, apartemen mewah, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu yang keempat, bea materai. Bea materai termasuk salah satu pajak yang masuk dalam jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak ini dibebankan atas pemanfaatan dokumen yang memerlukan materai, berbagai contoh dokumen dengan materai seperti akta notaris, surat kuasa, bukti transaksi, perjanjian jasa, dan masih banyak lagi. Nilai bea materai sendiri memiliki beragam nominal untuk ketentuan masing-masing, seperti materai 6.000 untuk transaksi dengan nilai di atas 250.000 hingga 5 juta. Ada juga materai dengan nilai 10.000 untuk nilai transaksi di atas 10 juta rupiah. Nah, ini ya teman-teman, contohnya akta notaris, surat kuasa, dan bukti transaksi nih teman-teman. Lalu yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Setiap kepemilikan properti seperti rumah, ruko, dan bangunan lain beserta tanahnya akan diwajibkan membayar pajak ini. Pajak ini merupakan biaya yang harus disetorkan atas kepemilikan objek PBB yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial bagi individu atau badan. Nah,
Nah, ini teman-teman contoh pajak bumi dan bangunan ya teman-teman. Lalu kita lanjut yang terakhir, pajak daerah. Jenis pajak daerah berbeda dengan jenis-jenis pajak lainnya teman-teman. Karena pajak sebelumnya kebanyakan disetorkan untuk pusat. Sedangkan pajak daerah adalah sebuah kontribusi wajib untuk daerah dan keperluan daerah. Dalam administrasi negara, khususnya pemerintah daerah, terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2. Nah, teman-teman, jadi itu ya teman-teman, ada 6 jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya itu pajak sendiri bisa dibilang adalah biaya yang ditangguhkan pada wajib pajak dengan sifat memaksa dan terangkum dalam undang-undang. Adapun dana yang dibayarkan wajib pajak akan diperuntukkan untuk sarana dan fasilitas dan kebutuhan atau penunjang kebutuhan masyarakat atau kemakmuran masyarakat ya teman-teman. Nah, pada dasarnya pajak itu terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak pusat di mana mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), bea material (BM), dan pajak bumi bangunan (PBB). Ada juga jenis pajak daerah yang mencakup segala pajak daerah. Sebagai wajib pajak, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis pajak di Indonesia, tujuannya untuk mengetahui jenis pajak yang mana yang harus kita bayarkan. Nah, teman-teman, jadi sekian jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan lupa untuk membayar pajak ya, teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk semua teman-teman yang mendengarkan.